Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alama bil qalam, alamal insana ma'lam ya'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiramil ajma'in, amma ba'd. Hadirin media kultum penyadu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menjamkan kita waktu dan nafas hingga sampai di akhir Ramadan tahun ini. Salawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang selalu menangis di akhir Ramadan karena khawatir amalnya belum diterima, namun tetap optimis pada rahmat Allah yang maha luas. Saat ini aroma Idul Fitri sudah tercium, takbir mulai dipersiapkan untuk dikumandangkan. Namun sebelum kita benar-benar melangkah keluar dari gerbang Ramadan, ada satu tugas besar yang harus kita lakukan, yaitu muhasabah. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri dengan sejujur-jujurnya di tengah kesunyian hati. Setelah 30 hari berlalu, apa yang sebenarnya sudah kita raih? Apakah hanya rasa haus dan lapar, ataukah ada perubahan nyata yang akan kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya? Hadirin media kultum Banyadu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah menghatamkan Al-Quran, mungkin juga kita tidak pernah lalai dalam sholat tarawih, dan mungkin meja makan kita selalu penuh dengan sedekah. Itu adalah pencapaian kuantitas yang baik, namun mari kita teliti kualitasnya. Apakah Al-Quran yang kita baca sudah menyentuh hati? Apakah sholat kita sudah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Muhasabah berarti mengevaluasi apakah ibadah yang kita jalani sudah menjadi spiritualitas melahirkan akhlak yang paling mulia. Hadirin media kultum Banyadung yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ukuran keberhasilan Ramadan bukanlah seberapa meriah kita merayakan hari raya Idul Fitri, melainkan bagaimana kita di bulan Syawal nanti. Jika Ramadan adalah madrasah ataupun sekolah, maka hari-hari setelahnya adalah masa ujian. Apakah disiplin sholat kita akan berlanjut? Apakah kepedulian sosial kita akan menetap? Jika tidak ada perubahan karakter ke arah yang lebih baik lagi, maka kita perlu khawatir bahwa Ramadan kita tahun ini hanyalah sekadar rutinitas tahunan tanpa makna. Allah menurunkan firman ataupun ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ma qaddamat lighadin wa atubu ilaih. Innallaha khabiran bima ta'malun. Sebagaimana dia mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah apa yang ia memperhatikan akan diperbuatnya di akhirat. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ayat ini adalah dasar dari audit diri kita masing-masing. Kita diperintahkan untuk melihat ke belakang agar apa? Agar kita bisa maju dengan terus ke depannya lagi dan lebih baiknya lagi. Rasulullah SAW juga bersabda tentang orang yang paling cerdas adalah orang yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan beramal kehidupannya setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebelum Ramadan benar-benar pergi, marilah kita ajukan 3 pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah, apakah kita sudah baik ibadahnya dan puasanya dibandingkan tahun yang lalu? Yang kedua, apakah kita sudah sabar senantiasa dalam bersedekah? Dan yang ketiga, apakah kita sudah mengingat dosa kita dari tahun yang lalu? Maka dari itu, tentunya kita tidak ingin menjadi golongan yang merugi ini. Kita hanya menahan lapar dan haus pada kerongkongan yang kering di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wal afu minkum summa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.